Oke guys, balik lagi bareng gue Bagus Ramadan. Dan kali ini kita bakal nge-review salah satu SSD keluaran dari Samsung. Ya, SSD-nya sih sebenarnya udah cukup lama ya. Tapi karena ada customer yang mau pakai SSD ini dan barangnya udah ada, kita bakal review nih. Yang menarik adalah hari ini gue mau coba ngetes speednya itu nggak dari laptop atau dari komputer secara langsung, tapi gue mau coba lewat enclosure. Enclosure itu kayak gini, dia dijadiin eksternal nanti. Jadi ininya dia dicolok pakai kabel Type C. Nah, sebelum itu kita bahas dulu SSD-nya ya. Jadi SSD dari Samsung ini speednya itu sekitar 500 MB. Tapi udah cukup banget buat kalian yang mau pakai, misalnya kalian baru pindah dari hard disk dan mau pakai SSD. Terus spesifikasi komputer kalian masih yang lumayan, disarankan banget pakai yang SATA aja. Nah, karena tadi 1 tera, speednya sekitar 500 MB. Dan di sini yang lumayan asik itu dari Samsung, biasa mereka kasih TBW yang lumayan. Jadi untuk 1 tera ini mereka ngasih 600 TBW. Kalau orangnya make dengan biasa harian mungkin bisa tahan 5 tahun bener lah. Atau mungkin 7 tahun juga bisa. Tapi ya biasanya sih 7 tahun udah bakal upgrade lagi ya. Kemarin beli SSD-nya tuh dari officialnya Samsung ya. Ini harusnya official Samsung di Shopee dengan harga kisaran 1.165.000 ya. Casing yang mau kita pakai itu keluaran dari Orico. Kalau bisa tuh enclosure atau casing buat eksternalin SSD atau hard disk itu ambil dari Orico aja. Harganya nggak begitu mahal, nggak jauh beda dengan yang transparan. Yang transparan dan nggak ada merek itu biasanya sekitar 50-60 ribu juga. Dan itu belum tentu mendukung speed yang sesuai dengan SSD kita. Tapi kalau Orico ini biasanya dia dalam kondisi normal bakal mendukung. Nah, kali ini gue mau coba langsung pasang aja ya. Jadi ini SSD-nya, kita bakal pasang ke Orico. Dia tinggal dicolok aja sih. Biasanya dia nggak butuh driver segala macam ya. Jadi simple deh, simple banget. Kita tutup dulu guys. Setelahnya kita hubungkan kabelnya. Nah, kita tunggu dulu sampai terdeteksi. Kita masuk dulu ke mini tool partition wizard ya. Biasanya tuh kalau hard disk atau SSD yang baru dibeli, dia bakal jadi unallocated kayak gini, alias dia belum ada ditentukan ukuran partisinya berapa, size-nya berapa, formatnya NTFS atau ext4 dan segala macamnya. Jadi kita masuk ke mini tool, kita klik kanan aja, kita create. Nah, ini kita bakal masukkan di drive letternya G dengan file system NTFS. NTFS ini umum banget buat di Windows ya. Partition size-nya kita bikin full aja dulu, karena belum mau dipakai buat Windows ya. Jadi bakal kita coba full aja dulu ya. Nah, setelahnya kita tinggal klik kiri, apply, dan klik yes. Kita tunggu prosesnya selesai. Biasa memakan waktu lumayan cepat lah kalau buat SSD ya. Kalau hard disk sedikit lebih lama. Nah, kita lihat di Windows sudah ada. Nah, ini dia 931 GB. Nah, kita bakal coba cek kesehatannya di hard disk Sentinel ya. Nah, di hard disk Sentinel sendiri kesehatannya dan performanya masih 100% dan total start atau stop count-nya masih 2 alias masih baru banget. Setelahnya kita bakal coba di Crystal Disk Info dan sama, dia dengan temperatur 32 derajat masih sehat 100%. Selanjutnya kita coba ke Crystal Disk Mark. Crystal Disk Mark ini buat ngetes write dan read-nya. Jadi langsung kita klik saja di all ini. Nah, kira-kira berapakah ya hasilnya? Dan saya juga nggak akan expect hasilnya bakal maksimal jika dilakukan menggunakan enclosure ya. Walaupun enclosure-nya Orico sendiri bagus, tapi dalam kasus ini saya
tidak begitu yakin dia akan dalam speed yang maksimal, tapi setidaknya speednya pasti masih mumpuni dibandingkan dengan harddisk 2,5 inch yang kita masukkan ke dalam enclosure. Nah, hanya dapat 47 Mbps saja. Sebentar teman-teman, kita coba pakai kabel bawaannya. Nah, kita lihat. Nah, di sini read speednya sekitar 459 Mbps. Sangat-sangat bagus. Oke, baik. Mantap sekali. Ya, baik teman-teman. Hasilnya sudah keluar dan seperti ini hasilnya saat menggunakan enclosure dan tidak langsung ke kabel SATA-nya ya atau port yang ada. Ternyata hasilnya juga lumayan bagus ya. Ini kalau yang ini dia adalah random 4 KB, jadi ini filenya kecil-kecil ya. Yang atas ini sequential. Jadi dia lebih teratur, makanya ukurannya bisa lebih besar kecepatan baca dan tulisnya ya ketimbang yang random kecilannya itu. Terus kita akan coba copy eh dua dua folder lah ya mungkin. Ini aja The Vampire Diaries sekitar 50 giga. Kita coba langsung paste aja ya. Akan memakan waktu berapa lama ya? Jadi kemungkinan speednya juga nggak bakal maksimal karena saya kopinya dari hard disk ke SSD. Makanya dia nggak bakal maksimal. Tapi beda cerita kalau saya copy dari SSD ke SSD. Tapi dalam praktek kali ini komputer saya SSD-nya tidak memungkinkan untuk di copy ya. Karena file-filenya ada pada hard disk semua. Nah, maksimalnya mungkin cuma 150 Mbps. Tapi tidak apa-apa, ini sudah sangat-sangat cukup. 50 giga hanya dalam waktu 5 atau 6 menit itu udah cepet banget ya teman-teman. Terus kita sembari membuka di Task Manager. Jadi penggunaannya si Samsung SSD hanya sekitar 36%. Sementara yang ngos-ngosan ini hard disk saya karena dia dipaksa membaca 160 Mbps dan ini udah maksimal banget loh teman-teman. Kemungkinan SSD ini tidak akan mengalami penurunan ya karena produk dari Samsung ini benar-benar bagus sih. Dari dulu juga produk SSD keluaran Samsung itu pasti awet. Yang saya suka itu mereknya ya Samsung, Intel. Cuman saya nggak tahu kalau Intel tuh ngeluarin yang baru secara resmi atau enggak. Saya kurang tahu juga. Saya biasa dapetnya yang second hand ya. Terus ada Tim Group, ada PNY, itu lumayan bagus juga dan harganya lebih ekonomis. Sejauh ini sih PNY yang paling ekonomis ya. Walaupun hanya di copy menggunakan enclosure yang dicolok dari USB. Ingat USB-nya harus 3.0. Kalau enggak nanti bakal ribet. Dan tadi saya juga salahnya kopinya dari saya coba dulu tadi pakai kabel data yang tidak pada spesifikasinya dan ternyata hasilnya cuma 47 Mbps. Baik, sudah selesai dengan total 50 giga pas ya hanya memerlukan waktu 5 atau 6 menit. Saya rasa cukup sekian ya guys video review SSD 870 EVO dari Samsung ini. Nah, walaupun dia hanya SSD SATA yang jika dibandingkan dengan NVMe mungkin bakal kalah speednya, tapi untuk penggunaan harian kemungkinan besar tidak akan terasa perbedaannya kecuali spesifikasi yang digunakan sangat berbeda. Mungkin RAM-nya DDR5, prosesornya udah high-end, nah itu mungkin bisa berbeda ya. Tapi jika masih dalam spesifikasi yang mirip-mirip, tidak akan begitu terasa perbedaannya. Nah, sekian video dari saya, terima kasih.